Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Mulyono dari kelas TI 4212. Video ini dibuat untuk memenuhi kegiatan UAS pada mata kuliah Statistika Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 soal UAS dari mata kuliah Statistika Industri. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada soal UAS Statistika Industri. Soalnya ialah sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengelolaan makanan 3. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel 1-2 ini. Nah, pada slide ini sudah ada tabel yang berisi nilai-nilai untuk bagian 1 ialah utilitas listrik, dan bagian 2 untuk jasa keuangan, dan bagian 3 adalah pengolahan makanan. Pertanyaannya ialah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varian yang homogen. Baik, lanjut pada slide 2. Pada slide ini saya akan membahas tentang jawabannya. Pertama, satu titik ialah kita harus membuat H0, yang dimana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang kedua adalah kita harus membuat H1-nya, yang dimana mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Yang ketiga ialah masuk pada statistik uji F. Baik, pada slide ini sudah ada tabel bagian 1 atau mu1, bagian 2 mu2, dan bagian 3 mu3. Yang dimana pada bagian 1 memiliki total 191,5 dengan rata-rata 38,3. Pada bagian 2 memiliki total 191,3 dengan rata-rata 38,26. Pada bagian 3 memiliki total 135,4 dengan rata-rata 27,08. Dengan total dari ketiga bagian tersebut ialah 518,2 dengan total rata-rata dari tiga bagian tersebut ialah 34,55. Masuk pada slide ketiga, yaitu di mana kita harus mencari nilai SST, nilai SSK, dan nilai SSE. Baik, rumus mencari nilai SST sudah ada pada slide yang saya buat. Lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. Yang pertama adalah 49,1 pangkat 2 ditambah 43,4 pangkat 2 ditambah 32,9 pangkat 2 ditambah 32,5 pangkat 2 sampai angka terakhir yaitu 15,8 pangkat 2. Nah, angka-angka tersebut didapat dari mana? Yaitu didapat dari tabel pada soal, yaitu dari nilai yang ada di bagian 1, ada di bagian 2, dan ada di bagian 3. Kemudian dikurangi 518,2 pangkat 2. 518,2 pangkat 2 itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari total dari nilai si bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Kemudian dibagi 15. 15 itu didapat dari total data, yaitu sebanyak 15 data. Sehingga memperoleh hasil atau nilai 1925,56. Kemudian kita harus mencari nilai SSK. Nah, rumus nilai SSK juga sudah ada pada slide yang saya buat. Hanya kita tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Yang pertama, 191,5 pangkat 2 itu didapat dari nilai total dari bagian A. Ditambah 191,3 pangkat 2 yaitu didapat dari nilai dari bagian B. Ditambah 135,4 pangkat 2 itu didapat dari nilai bagian C. Si pangkat itu emang sudah ada dari rumusnya. Lalu dibagi 5. 5 itu didapat dari jumlah N-nya, N per bagiannya. Lalu dikurangi 518,2 pangkat 2. Ya, seperti yang di SST, 518,2 itu dapat dari total dari ketiga bagian tersebut. Dikurangi 15. 15 adalah banyaknya data atau KN. Sehingga mendapatkan nilai 418,14. Setelah mendapatkan dua nilai tersebut, kemudian kita harus mencari nilai SSE. Nah, rumus nilai SSE ialah SST dikurangi SSK. Sehingga
1925,56 dikurangi 418,14 dengan hasil atau nilai 1507,42. Baik, kita masuk pada slide 4, yaitu mencari nilai F hitung. Pada slide ini sudah terdapat tabel yang dimana ada nilai F hitungnya. Nah, saya akan menjelaskan cara mencari F hitung, yaitu kita harus mencari MSK dan MSE. Kenapa? Karena rumus F hitung ialah MSK dibagi MSE. Pertama, kita harus mencari nilai MSK, yang dimana rumusnya SSK dibagi K dikurangi 1, sehingga mendapatkan hasil 209,07. Kemudian kita mencari nilai MSE, yang dimana rumusnya SSE dibagi K dikali N dikurangi 1, sehingga mendapatkan nilai 125,62. Nah, setelah kita mendapatkan nilai MSK dan MSE, kita harus mencari nilai F hitung, yaitu 209,07 dibagi 125,62, sehingga mendapatkan nilai 1,664. Jadi, nilai F hitung yang didapat ialah sebesar 1,664. Kemudian ialah yang keempat, yaitu kita mencari daerah kritis. Nah, pada daerah kritis ialah kita tuh harus mencari nilai F tabel, yaitu nilai yang ada di tabel. Dengan cara kita harus melihat dari soal sebelumnya, yaitu taraf nyatanya ialah 0,05 dengan V1 K dikurangi 1 yaitu dapat 2, dengan V2 3 dikali 3 dikurangi 1 yaitu sebanyak 12. Nah, kemudian kita mencari F tabel dengan cara ialah kita harus mencari nilai di tabel dengan cara F 0,05,2,12 sehingga mendapatkan nilai 3,89. Lanjut pada slide kelima, yaitu mencari kriteria uji, yang dimana tolak K0 jika F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 3,89, dan trim H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,89. Masuk pada yang keenam, ialah keputusan. Trim H0 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, yaitu nilai F hitung 1,66 yang berarti lebih kecil daripada 3,89 yang ada di F tabel. Kesimpulannya ialah tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan perkaryawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan soal nomor 1 dari soal UAS Statistika Industri. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.